Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selamat pagi, Papa. Sapa Jingga ketika sudah sampai di meja makan. Pagi, Jingga. Langit mana? Tanya Papa Danu sambil mengoleskan selai pada roti. Masih di kamar, Pak. Semalam Papa pulang jam berapa? Maaf ya, Jingga sudah tidur dan gak bisa nyambut Papa, ujar Jingga sedikit sedih. Papa Danu lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, entah luar kota atau luar negeri, dan hanya akan ada di rumah 1-3 hari paling lama. Selebihnya akan ia habiskan di luar sana. Gak apa-apa. Oh ya, bagaimana ujian kamu? Tanya Papa Danu mengalihkan pembicaraan. Alhamdulillah lancar, Pak. Tinggal hari ini saja, maka Jingga merdeka. Soraknya begitu bersemangat. Andai dulu langit memiliki jiwa semangat sepertimu, gumam Papa Danu kecil sambil tersenyum. Memangnya Mas Langit dulunya gimana, Pak? Tanya Jingga penasaran. Langit dulu sangat nakal, bandung, dan keras kepala. Papa sampai pusing dulu untuk menghadapinya. Tapi sejak suami kamu kenal sama cewek, dia langsung berubah. Wah, apakah Mas Langit jadi pendiam dan rajin? Papa Danu terkekeh melihat wajah Jingga yang sangat antusias mendengar ceritanya. Iya, suami kamu berubah jadi dingin seperti kulkas 10 pintu, kata Papa Danu menggelengkan kepalanya. Tapi sekarang es itu sudah mencair berkat Jingga. Terima kasih ya, Nak. Jingga penasaran deh, Pak, apakah cinta pertama memang semenyakitkan itu sampai bisa merubah seseorang? Dan juga kenapa Papa nggak biarin Mas Langit menikah dengan pacarnya itu? Kenapa bisa Mas Langit jadi perjaka tua begini? Tanya Jingga begitu serius menatap mertuanya. Perjaka tua ini suami kamu. Cetus Langit tiba-tiba muncul di belakang Jingga dan menyerahkan tasnya pada Jingga. Ya, tadi Jingga saat turun ke bawah, ia lupa membawa tasnya, sehingga Langitlah yang membawakannya. Jingga langsung menyengir lebar menatap suaminya yang terlihat begitu kesal. Maaf, Mas. Papa, kapan berangkat lagi? Tanya Langit to the point. Mas, kamu jahat banget sih. Papa baru pulang, masa udah disuruh berangkat lagi? Saut Jingga langsung menatap suaminya dengan horor. Untuk sesaat, Papa Danu dan Langit saling menatap, seolah berbicara dengan menggunakan sorot mata satu sama lain. Tentu saja Jingga tidak mengerti akan hal itu. Jingga hanya bisa diam dan pasrah. Ia pun segera menyelesaikan sarapannya. Setelah selesai, Langit segera mengantarkan Jingga ke sekolah. Meskipun mobil Jingga sudah dibawa ke rumah Langit, namun Langit masih belum mengizinkan Jingga membawa mobil. Nanti aku jemput kamu, kata Langit ketika Jingga hendak turun dari mobil. Nanti Jingga agak telat 1 jam, jadi Mas Langit gak usah buru-buru, jawab Jingga sambil mencium tangan Langit dan dibalas usapan kepala oleh Langit. Baiklah, aku pergi. Jingga melambaikan tangan menatap kepergian mobil suaminya. Setelah itu, ia segera bergegas pergi ke kelasnya. Namun, sepanjang perjalanan menuju kelas, ia dibuat bingung ketika hampir semua murid yang berpapasan dengannya langsung berbisik dan membicarakan Jingga di belakang. Kalian ada masalah apa sih? Pekik Jingga yang sudah merasa risih dengan tatapan teman-temannya. Tidak hanya yang berpapasan dengan Jingga, namun juga teman sekelasnya ikut menatapnya aneh, hingga membuat kesabarannya habis dan meledak. Sejak ditinggal orang tuanya mati, sikapnya makin menjadi. Iya, bener banget, jadi sugar baby dia sekarang. Kasian ya, udah nggak punya orang tua, sekarang harus kerja keras buat gaya hidupnya. Kira-kira masih berani banyak tingkah nggak tuh? Kalau aku sih malu.
Bisik-bisik beberapa temannya semakin mengusik pikiran Jingga, namun ia masih mencoba meredamnya karena saat ini guru sudah masuk ke dalam kelas dan bersiap memulai ujian. Sabar Jingga, 1 hari lagi. Setelah ini kamu bisa menghabisi mereka semua. Gumam Jingga dalam hati. Ia menarik nafas panjang dan memejamkan matanya sekilas agar emosinya meredam dan bisa fokus untuk ujiannya. Sekuat apapun Jingga mencoba sabar dan tidak berulah, nyatanya pertahanan Jingga runtuh ketika di mana dirinya dilempari sebuah kertas dari teman-temannya sehingga dirinya dituduh mencontek. "Ini apa Jingga?" tanya Bu Yasmin mengambil kertas di meja Jingga yang berisi coretan. "Tapi itu bukan punya saya, Bu," seru Jingga membela diri. "Bohong Bu, tadi saya dan Ana juga lihat kok kalau Jingga sering ngintip-ngintip ke bawah meja," sahut salah satu teman Jingga yang duduk di samping kanannya Jingga. "Wajar aja sih Bu, dia sekarang sibuk, jadi nggak mungkin ada waktu untuk belajar." "Bener Bu, jadi dia mengambil jalan pintas dengan menyontek." Seisi kelasnya bersorak bersama untuk menggunjing Jingga. Ia yang merasa tak terima pun akhirnya beranjak dari bangkunya dan menghampiri salah satu provokator di kelasnya. "Jingga!" seru Bu Yasmin berusaha menahan, namun Jingga malah menepis tangan Bu Yasmin dengan cukup kasar. "Kamu ada masalah apa sih sama aku, hah?" bentak Jingga langsung menggebrak bangku Ana yang sejak tadi menatapnya sinis. "Kamu pikir aku takut dan bakal diam kamu giniin?" Brak! Dengan mata yang masih menatap tajam pada Ana, Jingga langsung membalikan meja tersebut sampai terbalik. Tentu saja seisi kelas menjadi semakin riuh. Tidak sampai di situ, kini Jingga juga berani menjambak rambut Ana dengan sekuat tenaga. "Bu Yasmin, tolong! Au, sakit! Lepas nggak?" saru Ana berusaha melepaskan jambakan Jingga, namun begitu sulit. "Kamu kan yang memprovokator anak-anak di sini buat ngejudge aku. Apa sih masalah kamu, hah? Aku ada nyenggol kamu apa?" sentak Jingga meluapkan segala amarahnya. "Lepasin aku sialan!" pekik Ana semakin menjadi ketika jambakan dari Jingga semakin terasa kuat. Jingga, lepasin Ana ya," ucap Bu Yasmin berusaha membujuk Jingga. Tidak ada yang tidak tahu bagaimana sifat Jingga. Mereka semua tahu bagaimana Jingga dulu. Bahkan kakak kelasnya dulu sampai takut dengan Jingga bila marah. Katakan dia preman sekolah. Memang iya, tapi Jingga hanya menindas anak-anak nakal yang suka memalak di sekolahnya. Di saat ada yang lemah ditindas, maka Jingga akan membelanya dan tidak tanggung-tanggung menghajar lawannya. Jingga selalu memanfaatkan keadaan seperti itu untuk melampiaskan emosinya, dikala bundanya selalu membuat hatinya terluka. Memasuki kelas 3, kakak kelas yang suka menindas anak baru sudah lulus. Jingga berhenti dan fokus dengan belajar karena ia ingin lulus dengan nilai terbaik. Tapi sepertinya diamnya selama 1 tahun terakhir ini seolah disepelekan dan dihiraukan sehingga mereka berani membangunkan sisi kasarnya lagi. Makanya tak heran bila waktu itu Bu Yasmin sempat mengatakan bahwa langit dan Jingga hampir sama. "Jelasin dulu, ada masalah apa kalian sama aku, hah?" bentak Jingga lagi, dan kini ia letakkan kepala Ana di meja hingga membuat gadis itu terus memekik kesakitan. "Jingga, lepasin!" Bu Yasmin masih berusaha untuk melerai, namun lagi-lagi Jingga menepisnya, bahkan hampir membuat Bu Yasmin terjatuh. "Kalian semua iri sama aku, hah? Bilang sekarang!" seru Jingga menatap teman-temannya satu persatu. "Gak usah bawa-bawa orang tuaku, harusnya kalian semua bersyukur karena masih memiliki orang tua utuh."
Atau kalian semua mau ngerasain ditinggal mati sama orang tua juga? Tanya Jingga sedikit menurunkan intonasi suaranya. Namun senyum tipis di wajahnya malah kini semakin terlihat jauh lebih seram dari ketika ia berteriak. Dan kini semuanya hanya mampu terdiam, tidak ingin ikut campur. Terlebih mereka tahu bahwa Jingga memiliki sugar daddy yang memiliki mobil bagus. Sudah pasti memiliki kekuasaan. Karena kebanyakan sugar baby pasti akan disayang. Itulah yang dipikirkan mereka. Jingga, kami juga nggak mau kamu kayak Nadine, ucap salah satu temannya yang berdiri di pojokan. Jingga langsung melepaskan tangannya dari rambut Ana. Matanya langsung menatap ke arah gadis yang terlihat menunduk ketakutan sambil meremas ujung seragamnya. Tadi bilang apa? Gimana? Coba bilang sekali lagi, tanya Jingga dengan suara lembutnya menghampiri gadis bernama Vira. Aku tahu kalau Nadine selama ini bekerja di klub malam, dan sejak dia pacaran dengan Bagas, baru dia berhenti. Kami nggak mau kalau kamu juga ikut jejak Nadine. Dan apa kalian pikir aku semiskin itu? Cibir Jingga berdecak dan semakin mengepalkan kedua tangannya. Dan kalian semua tahu apa soal hidupku atau Nadine sekalipun? Apa kami pernah meminta makan sama kalian? Hah? Jawab! Teriak Jingga semakin murka ketika nama Nadine kembali disebut. Jingga, segitu frustasinya kamu sampai harus menjadi sugar baby. Kamu lihat sahabat tercinta kamu itu yang ujungnya menusukmu dari belakang. Apa sekarang? Kalau nggak tahu apapun lebih baik diam, nggak usah ikut campur. Jingga hendak menghampiri Ana kembali karena gadis itu sejak tadi selalu menyulut emosi Jingga. Namun sebelum Jingga sampai di depan Ana, Bu Yasmin lebih dulu menyuruh Ana pergi. Begitupun anak-anak yang lain agar bubar. Bu Yasmin masih terus berusaha menenangkan Jingga. Hingga kini kelas itu benar-benar sepi karena semuanya sudah keluar atas permintaan Bu Yasmin.